Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R-Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu Nisar menghampiri tenda Jalal seraya berkata, "Bagaimana keadaanmu yang mulia?" Dan Jalal menjawab, "Aku baik-baik saja, segera aku akan merasa lebih baik. Setelah itu aku akan pergi berburu." Lalu Nisar mengatakan, "Jangan bicara seperti itu yang mulia, berburu tidaklah begitu penting. Kami semua berdoa demi kesembuhanmu." Namun di dalam hatinya dia berkata, "Kau tidak akan bisa pergi berburu, Jalal, karena racunku akan segera melumpuhkanmu." Kemudian Nisar mengatakan lagi, "Yang mulia, aku datang ke sini untuk mengundangmu. Kebetulan ada beberapa orang yang meminta izin untuk tinggal di sini dan mereka akan menari di pesta perayaan kami. Kau pasti akan merasa baik kan jika menghadiri pesta itu. Tapi jika kesehatanmu sedang tidak baik, maka aku akan bilang pada mereka bahwa pesta batal." Lalu Jalal mengatakan, "Aku sebenarnya ingin meninggalkan ranjang ini. Mungkin aku akan merasa baik kan jika aku pergi ke sana." Lalu Nisar mengatakan, "Terima kasih yang mulia, aku harap kau tidak akan melupakan pesta perayaan nanti." Kemudian dia pun pergi meninggalkan tenda. Dengan Jalal berkata di dalam hatinya, "Aku harus datang ke pesta perayaan itu untuk mengetahui siapa dari pihakku yang telah berkhianat. Aku akan menyelidikinya." Sementara itu, di Istana Agra, seorang pelayan menghampiri Ratu Salimah atas perintah Ruqayyah dengan mengatakan, "Salam Ratu Salimah, aku membawakan makanan untukmu." Kemudian Salimah meminta pelayan itu untuk menaruh makanan tersebut di atas meja. Dan kesempatan itu pun digunakan oleh pelayan itu untuk menaruh kembali surat yang sudah dipalsukan oleh Ruqayyah. Kemudian dia pun pergi dari sana. Lalu Salimah berkata kepada salah seorang bagian keuangan, "Mirsah, aku lupa tentang pesanan ekspor dari negara Turki. Ambil suratnya dan berikan pada Tuan Todarmal. Mirsah, katakan padanya kalau pesanannya harus tepat waktu." Kemudian Mirsah pun mengambil surat palsu tersebut dan berlalu pergi dari sana. Sementara itu, terlihat Joda yang tengah bersiap untuk pesta perayaan. Dengan cemas, Moti berkata, "Joda, pikirkanlah sekali lagi bagaimana jika Nisar mengenalimu." Dan Joda menjawab, "Dia tidak akan mengenaliku dengan pakaian seperti ini." Lalu Rahim mengatakan, "Jika terjadi sesuatu padamu, maka aku siap menyerang." Dengan menunjukkan sebuah belati, Joda berkata, "Jangan khawatir, aku adalah seekor singa betina dan seorang respansi. Meskipun aku harus melenyapkan nyawa musuh demi yang mulia, aku akan melakukannya. Aku akan mencari yang mulia bagaimanapun caranya." Di samping itu, saat Jalal tengah bersiap untuk pergi ke pesta, Mansing berkata, "Yang mulia, apakah kau yakin akan ikut bagian dalam acara ini? Mereka bisa saja memberikanmu racun lagi." Dan Jalal menjawab, "Aku akan menerima resiko itu, Mansing." Lalu Mansing mengatakan, "Aku akan menemanimu yang mulia, karena aku bukan hanya salah seorang menterimu, tapi kau adalah pamanku dan juga pembimbingku. Aku telah berjanji pada Bibi Joda untuk menjagamu. Aku telah melakukan satu kesalahan, tapi kali ini tidak akan terjadi lagi." Mendengar itu Jalal mengatakan, "Aku bangga padamu, Mansing. Kita harus mencari tahu siapa yang terlibat dengan Nisar." Kemudian mereka pun segera pergi menuju pesta perayaan. Sementara itu, Nisar berkata kepada orang-orang Inggris, "Kali ini aku telah menaruh racunnya pada pojok-pojok gelas. Lambat laun racunnya akan bekerja secara perlahan-lahan. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa dia mati karena racun. Semua orang akan berpikir kalau dia mati karena demam." Kemudian mereka semua tertawa. Tidak lama Jalal dan yang lainnya datang memasuki tenda. Kemudian mereka pun mulai menjamu Jalal dengan memberikan segelas anggur. Di hadapan mereka, Jalal berpura seakan meminum anggur itu. Dengan triknya juga, Jalal tiba-tiba batuk. Kemudian Mansing langsung menghampirinya dan dengan sengaja menyenggol gelas Jalal hingga jatuh pecah. Melihat itu membuat Nisar dan orang-orang Inggris itu terkejut. Kemudian Jalal berkata, "Rasanya aku tidak enak badan." Lalu Mansing mengatakan, "Aku akan membawamu ke tenda. Kalian bisa melanjutkan pesta kalian." Kemudian Jalal dan yang lainnya pun segera pergi meninggalkan acara. Di pintu masuk,
Jalal berpapasan dengan rombongan Joda, namun tidak satupun dari mereka yang menyadarinya. Setibanya di dalam tenda, Joda dan rombongan penarinya pun mulai menari. Mereka menghibur orang-orang Inggris itu dengan tarian yang indah. Namun mata Joda terus mencari keberadaan Jalal. Dia berkata di dalam hatinya, "Di mana Yang Mulia? Kenapa dia tidak ada di sini?" Dan saat para penari itu hendak pergi, seketika Nisar berkata, "Tunggu sebentar, kau yang di tengah tinggal di sini, sedangkan yang lain boleh pergi." Joda yang berada di tengah segera berhenti, kemudian Nisar pun menghampirinya. Melihat tatapan mata Nisar yang jelalatan, Joda berkata, "Memangnya ada apa? Apakah kalian tidak suka dengan tarian kami?" Dan Nisar menjawab, "Aku menyukai tarianmu, tapi rasanya aku pernah bertemu denganmu di suatu tempat." Mendengar ini membuat Joda kaget, lalu bertanya, "Bagaimana bisa kamu melihatku? Aku datang ke kota ini untuk pertama kalinya. Wajahku ini biasa saja, jadi mungkin saja ada wajah yang mirip denganku." Lalu Nisar mengatakan, "Ya, kamu benar, kamu menari dengan sangat indah." Kemudian Nisar menyuruh pengawalnya untuk memberikan sekantong koin emas kepada Joda atas bayaran dari tarian mereka. Joda pun langsung pergi meninggalkan mereka. Sesampainya di tenda, Rahim segera menghampiri Joda seraya berkata, "Bibi, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Nisar bisa saja mencurigai kita." Namun Joda mengatakan, "Bagaimana bisa kita meninggalkan tempat ini tanpa Yang Mulia, Rahim? Dia datang ke tempat ini, tapi tidak terlihat dimanapun. Tidak, aku tidak bisa pergi dari sini tanpa Yang Mulia." Mencoba untuk meyakinkan bibinya, Rahim berkata, "Aku tidak bisa mengambil resiko yang menyangkut nyawamu, Bibi. Lebih baik kita kembali ke Agra dan kembali ke sini dengan pasukan yang lengkap untuk menyerang mereka." Namun Joda mengatakan, "Tidak, aku tidak bisa mengambil resiko itu. Yang Mulia bisa saja dalam bahaya." Lalu Rahim mengatakan, "Bibi, kita harus pergi besok pagi. Bibi harus menerimanya, karena ini adalah perintah dari Maria Makani." Mendengar itu membuat Joda hanya terdiam. Sementara itu, Nisar menghampiri orang-orang Inggris itu seraya berkata, "Apakah kau suka dengan pesta tadi?" Dan orang Inggris itu menjawab, "Penari yang di tengah tadi sangat eksotik, dan aku sangat menyukainya." Lalu Nisar mengatakan, "Anggaplah dia sebagai milikmu. Aku akan mengatur untuk mengirimkan dia ke tendamu malam ini." Dengan tersenyum, orang Inggris itu mengatakan, "Pertemanan kita akan semakin langgeng jika kau melayaniku seperti ini." Lalu Nisar mengatakan, "Tapi ingat, perempuan dari suku pedalaman itu tidak mudah ditaklukkan." Dan orang Inggris itu mengatakan, "Dia akan menjadi milikku, aku menginginkannya." Kemudian Nisar pun pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, seorang pria datang menghampiri Joda di tendanya seraya berkata, "Tuan Nisar mengirimkan pesan. Kau harus melayani salah satu temannya, orang Inggris. Kau harus bisa membuatnya bahagia malam ini." Kemudian pria itu pun pergi meninggalkan tenda. Melihat Joda hendak pergi, seketika Rahim bertanya, "Bibi, kau mau kemana?" Moti menjawab, "Nisar ingin mengirim Joda untuk melayani dan menghibur salah satu orang Inggris, Rahim." Lalu Rahim mengatakan, "Tidak, itu tidak baik kalau Bibi pergi ke sana." Namun Joda mengatakan, "Aku akan menjaga diriku. Ini adalah kesempatan untuk masuk ke dalam tenda mereka dan memeriksa Yang Mulia. Ini adalah kesempatan terakhir kita, karena besok kita harus pergi. Percayalah padaku, Rahim, Bibi bisa mengatasi hal ini." Kemudian Joda pun segera pergi untuk menuju tenda orang Inggris tersebut. Sesampainya di sana, seorang prajurit menghentikan Joda seraya berkata, "Kau mau kemana?" Dan Joda menjawab, "Aku sedang mencari tenda orang Inggris yang memanggilku tadi." Lalu prajurit itu mengatakan, "Pergilah ke sebelah sana." Dan saat Joda hendak pergi, seketika dia melihat Murad dan Nisar memasuki sebuah tenda. Jelas, hal itu membuat Joda bertanya-tanya, ada apa di antara mereka. Kemudian Joda pun melanjutkan untuk menuju ke tenda orang Inggris yang dimaksud. Sesampainya di sana, orang Inggris itu berkata, "Yah, kamu telah datang. Kemarilah, ayo masuk." Dengan terus menutupi wajahnya, Joda mengatakan, "Tuan Nisar mengirimku untuk melayanimu." Kemudian orang Inggris itu meminta Joda untuk duduk, lalu bertanya,
Siapa namamu? Kalau aku, Smith. Dan kamu? Dengan menggunakan bahasanya, Joda menjawab, kamu ingin tahu namaku? Namaku Pulwah. Mendengar itu, orang Inggris itu pun semakin mendekat ke arah Joda seraya berkata, siapa? Pulwah. Pulwah, kamu sangat cantik dan pakaianmu ini terlihat sangat menakjubkan. Bolehkah aku melihat gelang-gelangmu? Seketika Joda mengeluarkan belati dari dalam pakaiannya, lalu mengarahkan belati itu tepat di leher Smith dengan berkata, jangan pernah mencoba untuk mendekatiku. Mendengar Joda menggunakan bahasa Inggris, Smith bertanya, kamu bisa berbahasa Inggris? Dan Joda menjawab, ya, aku tahu bahasamu dengan baik. Dan apa kau pikir kau bisa melakukan semuanya? Tidak, kau tidak akan bisa, karena aku adalah Joda, istri yang mulia Raja Jalaluddin Muhammad Akbar, dan aku juga seorang kesatria. Lalu Smith mengatakan, tidak masalah siapa kamu sebenarnya, karena aku menyukaimu, dan kamu tidak bisa mengalahkanku. Joda berusaha untuk menyerangnya, namun Smith melempar Joda ke arah ranjang. Dan ketika Smith hendak mendekati Joda lagi, seketika Joda menebaskan belatinya ke arah leher Smith hingga membuatnya mati di tempat. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.